Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, syarat kesempurnaan yang kelima bagi orang yang ingin mendapatkan tingkat puasanya orang khusus adalah tidak membanyakkan makanan yang halal waktu berbuka. Yaitu beliau Imam Ghazali mengatakan alla yastaghfira minat ta'amil halali waqtal iftari bi haitsu yamtali'u jawfuhu fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batni mumli'in min halalin. Jadi ketika kita ingin sampai pada derajat puasanya orang khusus, maka syarat kesempurnaan yang kelima ini harus kita lakukan, yaitu tidak membanyakkan makanan yang halal waktu berbuka di mana rongganya hingga penuh, melimpah, perutnya dipenuhi oleh makanan yang halal. Ini adalah tidak baik. Bahkan dia termasuk dikatakan bahwa fama min wi'ain, maka tidak ada dari suatu tempat abghadu ilallahi azza wa jalla, yang dibenci oleh Allah azza wa jalla, min batni, daripada yaitu perut yang mamlu'in min halal, yang dipenuhi dengan makanan halal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah menjadi hal yang kita harus cegah, bahwa ketika kita itu berpuasa, kemudian waktu berbuka itu berbagai makanan masuk di dalam perut. Makan ini, makan ini, makan ini. Karena begini Bapak Ibu, orang yang puasa itu sesungguhnya sedang menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Ini kan nafsu makan dan minum itu yang apa? Yang dicegah, yang dikejar. Maka ketika berbuka, nafsu itu sangat besar dan makanan terasa lebih nikmat. Oleh karena itu, kenapa ada kecenderungan orang kemudian saat dia berbuka itu berbagai makanan dimakan sampai perutnya penuh, kadang hingga taraweh itu ngantuk dia. Tanda bahwa dia ketika berbuka itu berlebihan adalah tarawehnya menjadi ngantuk, menjadi sulit untuk menegakkan matanya, maka ibadahnya menjadi berat, maka pada malam hari pun dia sulit untuk bangun. Bahkan ada sebagian orang lagi yang dia itu ketika mau masuk puasa atau sebelum masuk puasa, dia itu mengumpulkan berbagai makanan yang tidak biasa dimakan di bulan-bulan yang lain, kemudian dikumpulkan dan dikhusus dimakan pada bulan puasa. Maka yang demikian ini juga sesuatu yang tidak akan kita bisa pernah meraih derajat puasanya orang khusus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi demikian itu. Oleh karenanya ketika perut kita ini penuh dengan makanan yang halal, itu bisa menghijab hati, maka basyirah tidak akan jalan, maka penglihatan hati tidak akan tajam. Oleh karena itu, ketika orang itu ingin tajam penglihatan hatinya, maka dia harus bisa menahan diri dari makanan yang halal. Maka makan jangan sampai perutnya penuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hal ini akan sangat tidak baik untuk puasanya itu sendiri, dan tidak akan bisa dia membuat hatinya itu hidup. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara adab yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin masuk pada derajat puasanya orang khusus ini adalah tidak banyak tidur di siang hari. Tidak banyak tidur di siang hari. Jangan sampai misalnya karena kita berdalih bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah, kemudian tidur terus. Demikian tidak akan merasakan bagaimana rasa lapar, haus, sehingga tidak akan mendapat rasa itu, yang akhirnya tidak akan menajamkan Bapak Ibu hati kita. Maka terhijab, maka sulit kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka untuk bisa kita mendapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang di situ penuh keberkahan, itu harus disingkap hati kita itu oleh Allah, dihilangkan hijabnya.
dan itu hijab itu akan hilang manakala kita ketika berbuka itu tidak berlebihan di dalam memasukkan makanan di dalam perut kita, maka tahanlah. Oleh karena itu Rasulullah kenapa ketika buka itu kadang hanya menggunakan korma 7 butir dan air putih. Coba kita mengamalkan itu, mudah-mudahan kita bisa sampai derajat puasanya orang khusus gitu, yaitu puasanya orang-orang soleh, derajat yang lebih tinggi daripada puasanya orang awam. Kiranya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.